Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alifia Triandini dengan NIM 010123010440, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan catatan kecil dari beberapa materi mata kuliah Ulumul Quran, dan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai jaz Quran, qiraat, dan nuzul Quran. Kata ijaz itu berawal dari kata ajaza, yu'jizu, i'jazan, wa mu'jazan. Nah, ajaza sebenarnya, ajaza itu awal mulanya ajaza. Ajaza artinya lemah. Kalau sudah ketambahan hamzah, ajaza berarti maknanya melemahkan. Ajazun, melemahkannya atau kelemahannya. Nah, siapa yang dilemahkan dan siapa yang melemahkan? Di sini, jika disandingkan dengan kata Al-Quran, i'jazun Quran, maknanya menjadi melemahkannya Al-Quran. Nah, siapa yang dilemahkannya ini perlu objek, sehingga ada redaksi i'jazul Quran an-nasa anil ityani bima tahaddahum. I'jazul Quran yang berarti melemahkan Al-Quran, an-nasa kepada manusia, anil ityani tentang mendatangkan, bima tahaddahum terhadap apa yang mereka tentangkan. I'jazul Quran an-nasa, melemahkannya Al-Quran kepada manusia. Siapa yang dilemahkan? Yaitu manusia pada waktu itu. Melemahkannya Al-Quran kepada manusia, kepada orang kafir pada waktu itu, sehingga Al-Quran adalah sebagai suatu mukjizat, sesuatu yang bisa melemahkannya kepada orang-orang siapapun di sekitar itu yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Al-Quran. Mengenali mukjizat, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dialami oleh para nabi, seperti Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api, Nabi Musa tongkatnya dapat menjadi ular, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan, dan Nabi Muhammad menerima Al-Quran, jari-jarinya bisa keluar air dan dapat membelah bulan menjadi dua. Namun, mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran, masih dirasakan oleh kita semua, bahkan sampai zaman akhir nanti, hari kiamat Al-Quran akan tetap ada. Misalnya dijelaskan dalam firman Allah, "Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun." Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya." Quran Surat Al-Zukhruf ayat 40. Untuk membuktikan kerasulan tersebut sekaligus membantah tuduhan para penentangnya, lalu Nabi diberi kelebihan atau mukjizat berupa peristiwa besar yang luar biasa. Peristiwa inilah yang disebut dengan mukjizat. Dan menurut Quraisy Shihab, macam-macam ijaz Al-Quran secara garis besarnya ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu yang pertama material indrawi atau dapat ditangkap panca indera dan hanya berlaku sesaat atau kontemporer. Lalu yang kedua imaterial logis atau tidak bersifat kebendaan. Kemudian beralih ke pembahasan qiraat. Qiraat itu adalah cara membaca Al-Quran berdasarkan dialek Arab yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Secara umum, dialek orang Arab terbagi pada 7 dialek, dipetakan sejak masa Nabi. Karena itulah kemudian Quran diturunkan dengan 7 cara baca. Karena itu kita kenal sampai sekarang qiraat sab'ah atau 7 cara baca Quran. Ada 7 rawinya, 7 pembaca Quran, kemudian setiap rawi memiliki 2 qori atau 2 orang pembaca. Misal kita membaca Wadduha menggunakan A, Wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Nah, itu qiraat Hafs, yang baca Hafs dari Asim, satu jenis qiraat. Dialek ini dialek yang telah ditetapkan oleh Nabi karena ada dialek tertentu yang tidak bisa digunakan untuk membaca Al-Quran. Sesuaikan dengan lahjah yang terbiasa, tapi meski kita faham ini bacaan dibaca dalam sholat. Ada lagi 3 riwayat yang kedua, yang itu tadi 7 disebut mutawatir, disepakati oleh ulama boleh dibaca dan dipraktekkan dalam sholat. Yang 3 disebut dengan masyhur.
Masyhur itu jumlahnya banyak yang meriwayatkan, tapi tidak sampai ke mutawatir. Boleh dibaca dalam bacaan Quran, tapi tidak boleh dibaca dalam salat. Tambah yang 4, qiraat syaj atau yang sering disebut qiraat tafsir atau bacaan tafsir. Tidak boleh dibaca dalam salat, tidak boleh dibaca dalam Al-Quran, tapi boleh dimaknai dalam tafsir. Nah, jadi jumlah keseluruhan itu ada 14 qiraat. 7 yang disepakati dibaca dalam sholat, 3 hanya baca Quran saja, tidak dibaca dalam sholat, dan yang 4 itu adalah qiraat tafsir. Nah, dalam rangka membaca Quran, baik menggunakan 7 qiraat, memilih salah satunya, semua diikat oleh satu hukum Al-Quran, meski dibaca dengan tartil. Mau pakai rawayah, warsh, kolun, atau yang lain sebagainya, semua bacaan itu meski tartil sesuai hukum bacaan. Dan yang terakhir, kita akan sedikit membahas tentang materi nuzul Quran. Sebagaimana kita tahu, di setiap bulan suci Ramadan kita akan melewati satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Yaitu malam yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian muncul pertanyaan di masyarakat kita ketika memperingati nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Sementara banyak riwayat hadis yang kemudian menekankan kita untuk berburu malam Lailatul Qadar di 10 hari yang akhir atau Ashrul Awakhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Lalu bagaimana sebenarnya? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ini turun dengan 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia ini secara jumlatan wahidah atau secara sekali saja turunnya semuanya. Kemudian yang kedua, dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud daripada ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Quran di tahap yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya secara jumlatan wahidah, secara sekali Al-Quran turun ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz ini adalah di malam Lailatul Qadar. Adapun kemudian kita mengenal nuzulul Quran, peringatan turunnya Al-Quran yang diperingati oleh masyarakat Indonesia di tanggal 17 Ramadan ini tidak ada salahnya karena berdasarkan penelitian oleh sebagian ulama bahwasanya waktu atau malam di mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira itu bertepatan dengan 17 Ramadan. Oleh karenanya kita bisa menyimpulkan masyarakat kita atau sekitar kita memperingati nuzul Quran itu berdasarkan nuzulnya atau turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana dimulai di tanggal 17 Ramadan dan berangsur-angsur sampai kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun. Baik, mungkin cukup sampai di sini dan itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus dipelajari lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.